Selamat pagi, bersama saya dengan Nur Widyasono. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai IP dan NetMask. Oke, packet propagation and switching with an router. Jadi kalau kita melihat di 7OC layer ya, seperti pada gambar ini, dari router X menuju ke maksud saya dari PC X menuju ke PC Y, di sini melalui beberapa router, antara lain router A, B, C dan seterusnya hingga ke PC Y. Nah, di sini terdapat ya dari PC atau host X ya kalau di 7OC layer. Nah, dari application layer hingga menuju physical layer, dimana ketika paket data tersebut melalui sebuah router E, maka posisi paket data tersebut berada pada layer 3 ya. Kemudian di router B demikian juga masuk ke router 3, di router C juga masuk ke layer 3, sampai dengan di physical layer nanti paket-paket data tersebut diteruskan sampai dengan ke layer 7. Skema IP addressing. IP address terdiri dari 32 bit terbagi menjadi dua bagian, yaitu network ID dan bagian host ID. Hal ini tergantung dari subnet mask yang akan kita bicarakan lebih lanjut. Jadi kalau pada gambar ini ada 32 bit dibagi menjadi 4 bagian. Setiap bagian terdiri dari 8 bit ya. Di sini ada 8 bit ya. Nah, untuk memudahkan konversi menjadi desimal. Pengalamatan host, jadi tidak ada satu host pun yang mempunyai ID yang sama pada host jaringan global internet, jadi harus unik. Pengalamatan IP terdiri dari dua bagian, yaitu nomor network, biasa disebut dengan network ID. Dalam satu jaringan network ID untuk semua jaringan adalah sama, sedangkan nomor host ID ya, ini biasanya disebut dengan IP address. Dalam satu jaringan tidak ada nomor IP yang sama. Pengalamatan IP ya, ini untuk identifikasi 8, 16, 24 bit dari total 32 bit ya. Kalau untuk host itu sendiri nanti diperuntukkan untuk PC, untuk router, untuk server ya, dan seterusnya. Setiap IP address mempunyai dua bagian ya, network dan host. IP address dibagi menjadi ke dalam kelas A, B, dan C untuk menyatakan jaringan yang besar ya, medium, dan kecil. Kelas D digunakan untuk multicasting, kelas E digunakan untuk IETF, untuk research ya. Ini kalau kita ngeliat di sini ada kelas E ya. Kelas E itu high order bits 0, first octet address ring-nya 0 sampai dengan 127. Ada beberapa bagian yang biasanya menulis 0 sampai 126, di mana 127 merupakan local address ya. Sedangkan nomor bit dari network address terdiri dari 8 di sini. Kemudian jumlah network yang ada adalah 126 network, dan jumlah host per network terdiri dari 16.777.216 host ya. Sedangkan kelas B itu 10, high order bitnya 10, sehingga pengalamatan ringnya adalah 128 sampai dengan 191, di mana nanti jumlah bitnya adalah 16 bit. Jumlah networknya adalah 16.384. Kemudian jumlah host per network adalah 65.536. Sedangkan kelas C high order bitnya adalah 110, di mana nanti address ringnya dimulai dari 192 sampai dengan 223.
bits dalam networknya adalah 24, sehingga jumlah networknya adalah 2.097.152 network ya. Kemudian jumlah hostnya adalah 254. Demikian seterusnya dengan kelas D ya, dimulai dari ring 224 sampai dengan 239. Bit dalam jaringan terdiri dari 28 ya, sedangkan number itu not available ya, sedangkan jumlah hostnya adalah not available. Ya, ini kalau diklasifikasikan jaringan internet ada kelas A seperti ini. Yang merah ini adalah jumlah bit untuk menentukan networknya ya. Kelas B itu 16 bit, kelas C itu 32 bit ya. Oke. Ya, sedangkan yang hitam ini adalah jumlah host ya. Oke. Pada pengalamatan logik, selain butuh nomor IP, dibutuhkan netmask atau subnet mask. Netmask besarnya sama dengan nomor IP yaitu 32 bit. Nah, jadi ada 3 pengawalan besar subnet mask ya, seperti pada ini di layar ya. 255.0.0.0. Nah, itu untuk kelas A. Yang kelas B 255.255.0.0 itu untuk kelas B. Sedangkan untuk kelas C adalah 255.255.255.0. Hal tadi biasa disebut dengan kelas. Jadi dikenal 3 kelas, yaitu kelas A semua nomor IP yang mempunyai subnet mask 255.0.0.0. Kelas B adalah semua nomor IP yang mempunyai subnet mask 255.255.0.0. Kelas C adalah semua nomor IP yang mempunyai subnet mask 255.255.255.0. IP dan netmask. Pengalamatan logik merupakan gabungan antara IP dan netmask. Penulisannya sebagai berikut. IP adalah contoh di sini 202.151.129. Kemudian netmasknya 255.255.255.0. Perhitungan antara IP dan netmask akan menghasilkan network ID. Contoh pada gambar di atas ya. Pada gambar ini terdiri dari 3 network yang berbeda. Yang pertama adalah network 10.0.0.0. Network yang kedua adalah 192.168.2.0. Network yang ketiga adalah 172.16.0.0. Nah, ketika antar network ingin saling terhubung, maka diperlukanlah sebuah router. Ya, nanti kemudian router tersebut akan melakukan fungsinya untuk melakukan routing dari network yang ingin dituju. Ya, contoh di sini ya. Pada network yang pertama di sini ya terdapat beberapa host ya, ada 3 host misalnya di sini. Di sini ada kelas A ya untuk network yang pertama. Kemudian ada host dengan IP address 10.0.0.10 dan 10.0.0.11 serta 10.0.0.12. Ini ada 3 host ya. Kemudian gateway-nya adalah pada router ya, yaitu dengan interface IP 10.0.0.1. Demikian juga untuk network yang kedua ya dan ketiga. Gateway-nya adalah 192.168.2.1 dan 172.16.0.1. Network ID atau porsi network. Host atau komputer pada sebuah jaringan pada dasarnya hanya bisa berkomunikasi secara langsung dengan perangkat yang satu jaringan dengan komputer tersebut. Jadi network ID harus sama. Subnet mask yang menentukan network ID dan yang mana sebagai porsi nomor komputer atau host. Biasanya semua yang bernilai 0 pada pengalamatan jaringan itulah yang disebut dengan network ID. Tapi di situ tidak selalu. Peralatan jaringan layer 3 atau yang disebut dengan router menggunakan network ID ketika dia
butuh untuk melakukan forward data ke jaringan yang lain. Penggunaan subnet mask, ya. Subnet mask sebenarnya merupakan alat yang dipakai untuk melihat dalam IP address mana bagian dari network ID dan host ID. Untuk melihat network ID pada jaringan kita, lakukan operasi AND antara netmask dan IP address. Misalnya di bawah ini adalah 10.252.240.6 dengan netmask 255.255.255.0. Kemudian konversi menjadi biner dan di AND-kan. Ya, untuk yang 10.252.240.6 ini akan seperti ini. Ya, bila dikonversi ke dalam biner, kemudian netmasknya jika dibinarkan akan seperti ini, kemudian lakukanlah pengoperasian AND sehingga hasilnya adalah seperti ini, 10.252.240.0 dalam satu jaringan network ID akan sama. Pembagian subnet mask, misalnya di sini 192.168.2.3 dan netmask 255.255.255.0 yang bitnya 1 pada netmask berarti IP itulah network ID komputer kita. Bit 0 pada netmask berhubungan dengan nomor host network ID 192.168.2.0, sedangkan nomor hostnya adalah 3. Jangkauan network ID pada jaringan network ID akan selalu sama. Kelas A misalnya, penomoran host merupakan kombinasi dari 24 bit. Nah, di sini untuk hostnya 8 bit kalikan 3, ya, ada 24 bit kombinasi, maka dimungkinkan ada 2 pangkat 24, gitu kan. Host atau komputer yang terhubung sehingga sama dengan 16.777.216 host. Sedangkan kelas B terdapat 16 bit untuk host. Dimungkinkan untuk kelas B sebanyak 65.536 dalam satu jaringan. Kelas C dimungkinkan ada 254 komputer yang bisa terhubung ke jaringan, misalnya 192.168.16.0, maka host bisa diberi nomor 192.168.16.1 sampai dengan 192.168.16.254. Nomor yang terakhir yaitu 192.168.16.255 disebut sebagai broadcast address. IP private, tidak ada dua PC yang terhubung ke jaringan public internet akan mempunyai alamat IP yang sama karena alamat IP public adalah global dan distandarisasi. Private IP address adalah solusi untuk permasalahan kekurangan dari alamat IP public. Alamat di bawah ini tidak akan dirutekan ke jaringan internet. Berikut daftarnya ya, ini yang dapat diperhatikan ya. Ini adalah alamat-alamat yang tidak dirutingkan ke internet. Koneksi sebuah jaringan yang menggunakan IP private ke internet memerlukan network address translation. Nah, ini gambar tabel di mana alamat IP itu khusus. Tadi dikatakan ya 127.0.0.1 itu adalah local host, sedangkan HA semua itu satu. Misalnya di sini 202.46.249.255 ke semua host adalah network ini yang sebagai multicast. Sedangkan 255.255.255.255 merupakan broadcast address. Sedangkan pada kelas A yang dianggap sebagai private network adalah ringkas sebagai berikut: 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255. Kelas B 172.16.0.0 sampai dengan 172.31.255.255.
Sedangkan kelas C adalah 192.168.0.0 sampai dengan 192.168.255.255. Automatic Private Addressing atau APIPA. IP address diberikan oleh APIPA merupakan IP private dengan ring IP address sebagai berikut: 169.254.0.1 sampai dengan 169.254.255.254 disediakan oleh IANA agar tidak dapat melakukan routing di internet dan dijamin tidak akan bentrok atau konflik. Loopback address. Nah, di sini merupakan loopback address ketika ada sebuah proses A, proses B, ya. Kemudian di sini mengizinkan setiap interface itu menggunakan IP untuk mengobrol, untuk berbicara ke dirinya sendiri. Sehingga di sini makanya kita sebut sebuah paket yang namanya IP loopback. Sebuah paket di mana telah dikirimkan kepada alamat loopback yang tidak pernah meninggalkan mesin itu sendiri. Oke, sekarang mengenai broadcast. Broadcast adalah alamat yang digunakan untuk mengirim atau menerima informasi yang harus diketahui oleh seluruh host yang ada pada suatu jaringan. Jika suatu host ingin mengirim paket kepada seluruh host yang ada pada jaringan, tidak perlu membuat replikasi paket sebanyak jumlah host tujuan. Host cukup mengirim ke alamat broadcast, maka seluruh host yang ada pada network akan menerima paket tersebut. Seluruh host pada jaringan yang sama harus memiliki broadcast address yang sama, dan alamat tersebut tidak boleh digunakan sebagai nomor IP untuk host tertentu. Nomor broadcast biasanya adalah nomor terakhir IP pada suatu jaringan atau segmen host yang nilai bitnya adalah 1. Nah, ini contoh untuk pengalamatan network ya, ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Di mana kelas A di sini di contohnya adalah networknya 63.0.0.0 dengan broadcast address adalah 63.255.255.255. Sedangkan kelas B networknya adalah 158.108.0.0. Broadcast addressnya adalah 158.108.255.255. Demikian juga dengan kelas C, networknya yang diberikan adalah 203.15.5.0. Broadcast addressnya adalah 203.15.5.255. Directed broadcast address, ya, pengalamatan broadcast address secara langsung di sini lebih dispesifikasikan pada subnet. Router akan men-forward secara langsung broadcast address ke dalam subnet. Limited broadcast address yaitu broadcast ke semua host yang ada pada network, kemudian router akan melakukan limitasi blok ya, terhadap broadcast address ke dalam subnet. Misalnya di sini adalah 192.168.16.0 dengan network 255.255.255.0. Broadcastnya adalah 192.168.16.255. Misal ID jaringannya adalah 192.168.0.0 netmask 255.255.0.0. Broadcast addressnya adalah 192.168.255.255. Berikan kesimpulan dari data di atas. Tentukan mana yang satu jaringan, mana yang tidak. Ya, silakan nanti dikirimkan via email, ini sebagai tugas perorangan. Sistem pengalamatan IP di sistem operation Windows ya, ini bisa dilihat pada gambar ya, ada local area network. Kalau diklik properties nanti masuk ke client ya, kemudian nanti ada internet protokol ya, nanti silakan dibuka ya. Di sini nanti kalau yang obtain di sini berarti dia akan menggunakan DHCP ya, obtain DNS berarti DHCP yang digunakan juga berasal dari DNS yang digunakan berasal dari DHCP yang sama.
ya, kemudian nanti tinggal ditambahkan di sini. Oke. Ya, subnetting, pembagian jaringan besar ke dalam jaringan yang kecil-kecil, inilah yang disebut sebagai subnetting. Jadi pemecahan menggunakan konsep subnetting, jadi membagi jaringan besar tunggal ke dalam subnet atau sub-sub jaringan. Setiap subnet ditentukan dengan menggunakan subnet mask bersama-sama dengan nomor IP. Dua alasan dalam penggunaan subnetting adalah untuk pengalokasian alamat IP yang terbatas dan lebih efisien, kemudian performansi atau membatasi jumlah host. Network ID dapat diperbanyak dengan cara mengorbankan setiap host ID disebut dengan subnetting. Nah, ini gambar yang sebelumnya belum menggunakan subnetting. Ya, di sini ada router networknya, router di sini. Gambar di bawahnya ya, after subnetting ada internet di sini ya. Kemudian di sini dipecah jadi dua. Yang tadi 28.00, sekarang 144.28.16.0 dan 144.28.32.0. Nah, ibaratnya nih subnetting itu kalau misalnya ya, ini adalah Jalan Gatot Subroto gitu kan, nomor dengan nomor rumah 1 sampai 8, dengan rumah nomor 8 rumah ketua RT yang memiliki tugas mengumumkan informasi apapun kepada seluruh rumah di wilayah Gatot Subroto. Nah, subnetting, nah, ketika rumah di wilayah itu semakin banyak, tentu kemungkinan menimbulkan keruwetan dan kemacetan. Karena itulah kemudian diadakan pengaturan lagi yang disebut dengan gang-gang. Rumah yang masuk ke dalam gang diberi nomor rumah baru, masing-masing gang ada ketua RT-nya, sehingga ini akan memecahkan kemacetan, efisiensi dan optimalisasi transportasi, serta setiap gang memiliki privilege sendiri-sendiri dalam mengelola wilayah. Jadilah gambar sebagai berikut. Nah, ini kalau sudah dibuat gang-gang atau pisah-pisah menjadi kelompok-kelompok terkecil. Konsep seperti ini sebenarnya konsep subnetting ya. Di satu sisi ingin mempermudah pengelolaan ya, misalnya satu kantor ingin membagi kerja menjadi 3 divisi dan seterusnya. Subnetting mengikuti analogi jalan di atas. Kita terapkan ke subnetting jaringan adalah seperti gambar di bawah ini. Gang adalah subnet. Masing-masing subnet memiliki host address, broadcast address. Ya. Demikian pertemuan kita mengenai IP dan NetMask. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lanjutkan dengan simulasi dengan menggunakan ClearOS dan beberapa OS lainnya untuk memenuhi hasil daripada tugas yang diberikan pada materi sebelumnya. Demikian.